niat melaksanakan sembahyang asar di waktunya. Berniat itu hanya berniat kita akan melalaikan lawan sembahyang. Jadi berniat dan itu berniat dalam hati masing-masing, itu aku mengerjakan sembahyang asar di waktunya itu. Itu kata masuk kita melalaikan sembahyang. Makanya orang melalaikan sembahyang untuk yang siksaannya 15 siksaan. Apalagi meninggalkan melalaikannya 15 siksaannya. Itu di dalam kitab Tambihul Qabidin. 6 macam itu di dunia. Hendak mati 3, dalam kubur 3, hendak mendapat Allah Ta'ala 3. Artinya 6 macam masih di dunia, masih hidup sudah disiksa Allah Ta'ala. Orang yang melalaikan sembahyang, apa kalau sembahyangan melalaikan ya, makanya berniat kita tadinya ada melalaikan sembahyang tadi. Bermula nasabnya dan itu pihak pada ayahnya adalah Abdul Ghani ibnu Abdul Manaf ibnu Muhammad Teman ibnu Muhammad Sa'id ibnu Abdullah ibnu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin Maulana Syekh Muhammad Arhad Al-Bajari. Dan bermula nasabnya itu dari pihak ibunya adalah Salbiyah bintu Sofiah bintu Iyam bintu Muhammad Yusuf ibnu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid ibnu Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin ibnu Maulana Syekh Muhammad Al-Banjari. Maka berkumpul nasabnya orang tuanya keadilaan pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid. Jadi ada orang ini. Dan adalah pada itu ketiga dalam kandungan ibunya, maka ibunya keridhaan ibu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibunya. Nah, waktu batianan melihat cahaya ibunya deh, yaitu masuk ke asuhan Sidin. Itu waktu Sidin nanakan oleh mama. Dan juga ketika ibunya itu sedang mengidam ingin memakan akan satu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun mendadak tidurnya. Hendak mengidam itu macam-macam hendak ini. Nah itu Allah kabulkan itu permintaan kita di dalam mimpi. Jadi sudah bangun kada hendak lagi makan itu. Ini apa di kita nih artinya? Apa di kita maksud mimpi itu tadi? Artinya yaitu nang dalam kandungan. Nang di dalam kandungan ini kadang mau merepotkan mengalihkan orang tua. Nah, kadang mau mengalihkan kuitan ini. Sudah dalam perut, nah itu keadaannya. Kadang hendak mengalihkan orang tua. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, yaitu pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Ini zaman Jepang, zaman penjajah jadinya. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya itu keluar daripada kampung keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah ini, yakni sepupu dari neneknya Relaan yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang untuk seberang itu karena di kampung Tunggul Tebang itu tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya.
Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Haji Aduh yang tinggal di sana. Nah ini jadi ada orang alim di situ. Nah itu jadi orang alim ada di situ. Artinya apa ya? Artinya amun kampung itu kadang-kadang bisanya, kadang-kadang alimnya mucai kampung. Mucai kan kampung itu kadang-kadang bisa nang orang alim. Untung banyak di kedua sini orang alim yang beda. Mun kada ada orang alim, masya Allah. Yaitu udah apa? Ada guru, ini kesa. Ini kada ada orang alimnya di kampung tuh. Lalu orang hendak kita nih baruah batahlil lain lah. Nah, sedangkan di kita dulu di kampung itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang Tuhannya, artinya kadang-kadang alimnya. Nah, kayak kalau dia. Nah, apa aja lalu ini kayak usahawan bahasa ada hipung nang teguha di kampung tadi. Tapi kali bisa. Nah, ini jangan, makanya udah bagus jangan tuh umur aja. Udah sih jangan jadi Quran buruk. Ingat bana udah buruk. Jangan jadi Quran buruk nangai di kampung toh. Quran buruk toh dibaca, kadang kalau dibaca dibuang sama tulahan nih. Itu artinya orang tua nang kada bisa apa-apa. Lalu ini nang tuan rumah na pian aja kayak pian nang tua sini. Pian mulai apa nang dibaca? Si bisaan. Ayat terpaksa ayat nih. Apa nang bisa kain ayat kita mulai dia mentahlil langsung mentahlil tidin la ilaha illallah. Orang tidak ada dan Nabi Muhammad baca qul huwallahu kepenampat dulu ini ada langsung la ilaha illallah. Nah biar orang nggak bisa. Oke. Nah sampai tak lalu lawas bana mentahlil maka mampir bisa. Mampir bisa tak? Bisa ya batalnya mampi nggak bisa apa bahaya mau bilang makanan ini. Nah salah udah ya pak udah rumah kewa etik anak mampi batalnya udah etik kewa etik datang itu kan bisa juga mampi etik ya kita guru mengesahkan orang kada bisa, orang di kampung ada bisa apa-apa. Itu salah nih, ada kaya polisi aja. Nah polisi dia, ada orang bertanya dengan polisi. Datang polisi, bisa juga. Sama, belakang bisa salah ya polisi buat pistol. Ambil sini tembakin ke atas takut amping berada langsung ya biar nyaman lah orang terbisa itu di kampung tuh ada nang alim ya biar nyaman ya makanya anak-anak aku ini yaitu sungguh derajat ujar arwah guru Bakri nang rempah-rempah kampung tuh harus bisa rempah-rempah kampung harus memadai anak muda sidin di Sudarul Amin sidin rempah-rempah kampung harus menguasai apa rempah-rempah kampung tahlil yasinan salawat dalail itu harus bisa jangan pesantren kalian bisaan pokoknya ikam ingat udah sidin nah amun ikam bulik lah ke kampung ini pasan sidin udah sidin abah guru ini destinasi di pengajian nah amun ikam sebaratan bulikan anak-anak wajib bulikan ikam tuh sidin pasang cecoromek pasang datang ke orang kada pokoknya pasang em kada ada orangnya ini botol sunnah ingat mana Allah botol yang pas seakan-akan nih apa hadirin ini botolnya
Nah gitu, haut wani kita tuh jangan kadawani. Ah, ingatan anak-anak ini jangan kadawani. Pokoknya apa? Nyata asal. Lah, jangan. Makanya kita tuh nalar. Bisa kita praktek itu teorinya itu bisa, tapi prakteknya kadang ngaling juga kadang bisa juga. Dia bisa, tapi dia kata nih prakteknya kadang nih, nah sama yang bisa. Ya lah, memang pang udah bang guru naik itu kita ulang siden nangis gunung aja siden. Aku kenapa kak? Anu sembahyang Jumat siden. Sembahyang Jumat itu di sebelah apa? Anu apa tak masuk ke pelantai biasa? Apa juga kampung beda? Nah, anak masuk tuh ada pasar apa masuk itu? Nah, Istanbul kah? Nah, sebelah sana Istanbul sini pada Istanbul tuh. Kenapa sembahyang Jumat gitu? Sini sembahyang Jumat nih, sekali hakiknya kan bisa. Ada datang, gede enggak sih dia? Tahu? Sekali sidin disuruh hasilnya sidin nang disuruh. Aku nang disuruh sini uang sih deh. Oh ingat banget sini tungkatnya batang kopi. Tunggu tak batang kopi sini tungkatnya ingat banget aku sih deh. Batang kopi. Kau boleh itu sih deh. Dahai kai kumah sidin baguyang batang kopi nih. Baguyang. Apa katanya menggeter. Penambayan ini tak. Pokoknya penambahan tuh gitu bang dah. Paluh dingin. Nah itu abang dulu sidin apa yang menggetar penambahan getar ya bisa tapi kadang bisa prakteknya. Nah makanya praktek penting. Nah adalah itu. Nah tuh, jadi kita itu menurut apa kita nasihat gitu orang-orang aulia Allah. Insya Allah kita itu aman kita menurut kita ini kepada sidin insya Allah kita selamat gitu lah. Dan ketika dari itu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya Rena itu hanya terpejam dan tidak ia menangis seperti bayi pada rajinnya. Nah, mata bapak jam kada apa menangis kada mata bapak jam waktu lahir. Nenek abu ya Allah kada menangis mata bapak jam. Kan umumnya anak tuh keluar dia kalau namanya nangislah. Nangisnya ini kada serta tubuhnya pun itu membiru sehingga neneknya orang itu yang bernama Salbiah mengira kalau duduknya itu akan meninggal dunia. Biru binawak biru maka tubuhnya orang itu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar akan tetapi tidaklah orang itu yaitu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Mau pulang di kita nih apa menangis tapi ada menyusul berapa hari ada menyusul 40 hari. Jadi 40 hari itu kada minum susu mama, hanya mengisap lidah Tuan Guru Abdurrahman. 40 hari rawasnya. Ya Allah. Nah ini gitu 40 hari. Ya kan? Tuh, gitu waktu lahir si Dene 40 hari itu. 40 hari kada minum susu mama. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa dia itu mau menyusul kepada ibunya, manakala tiada ada seseorang lain di sisi ibunya yang bukan mahram. Jadi yang ada bukan mahram, sidin kada mau nyusul lawan mama. Jadi mun ada orang halal, ada mau sih nyusul.
Artinya si ini mulai bayi sudah menjaga dan memelihara mama supaya jangan membuka aurat. Mulai halus sudah. Jadi ini menjaga lawan kuitan supaya mama jangan membuka aurat dia kan di hadapan bukan aman kita kan masih anak. Nah, tangan kasar keluarkannya. Nah gitu nih. Nah itu artinya tuh jadi kalau selalu menjaga lawan kuitan jangan menggawi nang dilarang Allah Ta'ala. Nah ini jangan nah itu jangan yaitu atagi gitu nih yaitu apa yang membuka aurat ada dijaga oleh sidin bagi halus. Nah itu ya jadi mulai halus mulai baik sidin sudah menjaga dengan aurat mama tadi gitu. Nah lawan mama. Jadi aurat itu aurat. Makanya kita ciri memelihara dengan aurat tadi. Yaitu jangan kita itu sidin itu berpakaian itu dengan pakaian lain Islam. Sidin yang batakan pakaian macam itu maka itu apa aja lo wekengsi dan rok mini. Wekengsi dan rok mini. Wekengsi kan? Rok kengsi kan? Kengsi kan ya kan? Nih, wekengsi kan? Wekengsi kau jualan. Tahu jualan? Cinnya benar wekengsi dan rok mini. Nih gitu. Jangan makanya ujagina sidin nang bajuan baju itu nang bajuan baju ada karena baju sini ya kan mengatakan di sini apabila sini kita berjual baju ini sidin mana nah ini makanya masih manak bajuan tuh batakon dulu sidin belajar. Nah jadi sidin kita nih berjual baju kan baju tuh ada rok mini, ada wekengsi, ada kain nang tipis kelihatan bulu, begitu. Ya apa? Lalu gini, lalu orang di kita nongkat, kita kan tujuan buat wekengsi, teman rok mini macam-macam, buat ini macam ada macam ini jo. Apa anu kaos dia pulang ya lah nang apa nang pres nang kentak kaos pulang pakaiannya kainnya apa dah ujar di gunung ganal-ganal kelihatan. Nah makanya hati-hati sini belah kita itu hendak kita berjual baju yaitu lalu orang menakai sidin bajunya nang kelihatan aurat tadi, kelihatan aurat. Lalu di sini loba taparnya berapa harganya panang, di panangnya matong panang berapa harganya nih? Mana baju apa? Baju ini sih bapak. Oh baju dalam rumah kah? Baju dalam rumah kah? Nah kita menyambat nang wekengsi dan rok mini dan nang tipis tadi pakaian dalam rumah. Jadi mun kita nokawenya dibawanya ke pasar bajalan itu kita kada pak sidin kada kena kita kada kena kada kena itu lah. Nah itu kada kena jadi kita tapi amun kita kada nang gitu kita kena kita nang menjual kena dosanya sama itu lah. Jadi terdapat nang beri mata itu nyaman aja terdapat.
Dan ada namanya itu keduanya itu di tengah doaan itu namanya salbiah dan mengenai tujuannya akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa Ridwan Guru Haji Abdul Rahman maka tubuhnya itu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tidaklah dan itu mau menyusup kepada orang lain imamah ibunya, namun hanya mau mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Setelah beberapa hari diketahui bahwa orang itu mau menyusup kepada ibunya tatkala manakala orang tidak ada di samping ibunya, yaitu yang bukan mahram. Dan ada nama itu ketika masa kecil yaitu Usairi, kemudian diganti oleh orang tuanya yaitu Muhammad Jaini atas permintaan oleh itu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman, itu Haji Abdul Ahmad Jaini ibni Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Irang. Jadi Idin nama Idin Usairi dan diganti oleh nama Abah Idin yaitu Ahmad Jai Muhammad Jaini. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati tanzila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada merasa ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tidak pula mereka dia sangat itu saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Maka mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka busrah, yakni kabar kegembiraan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, itulah keberuntungan yang besar. Ini orang-orang yang sudah orang wali, bahwasanya orang itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala diberi kesenangan dunia dan kesenangan di akhirat. Dan adalah hanya itu di waktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfud, yakni terpilih, terpelihara akan Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji. Jadi dipelihara Allah perbuatan-perbuatan tidak ada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya neneknya Lele itu yang bernama Salbiah pernah dipasani oleh Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar dipelihara, itu akan dia. Yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Jaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah hanya yaitu dia tak pernah ihtilam seumur hidupnya, hingga baliknya itu hanya disebabkan umur. Itu tatkala umurnya itu telah mencapai 15 tahun, dan demikian pula itu ketika dia itu dibawa oleh orang tua ke seorang keluarga untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya pun padam sehingga dia itu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun jadi roboh. Nah ini sudah mulai harus sudah melihatkan atau kelihatan itu khususnya. Dan adalah yang di masa itu sudah menampakkan itu hawarin padat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Nah, jadi orang ini sini mulai harus sudah menampakkan yaitu menyalahi adat, ternyata setengah daripadanya itu telah datang kepadanya yaitu seorang kepala gerombolan dan perampok, itu menganut ilmu yang sesat, dan adalah ilmu itu sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengannya itu maka ia meminta kepadanya itu agar diluruskan akan sifatnya yang sesat, serta dibimbing olehnya itu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini seorang perampok yang kejam, yaitu berdapatkan izin akhirnya tobat kepada Allah Ta'ala. Dan ada itu pada usia yang itu mencapai umur sebelum balik, yang mendapatkan bisyarah, yakni kabar kegembiraan berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada satu malam Jumat adalah yaitu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertulis Safinatul Aulia,
dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika itu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga tersebut. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang setiap malam hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpi yang ketiga itulah ia karena itu dipersilahkan untuk memantuli kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali. Dan beberapa orang wali Allah, diantaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah itu Barakbah. Dan adalah itu pernah bermimpi bertemu dengan cucunya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang barang keduanya yang membawakan baju itu baju putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada Rasulullah, serta memberi nama oleh keduanya akan dia yaitu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Jadi sini ini bermimpi lawan Hasan dan Husain. Nah, gitu. Dan dari itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di pangkuan Rasulullah SAW, dan adalah itu yang sering pula liqah dengan Rasulullah secara yaqadatan atau di waktu bangun. Dan adalah itu di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berupa kasat isi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu yang belum terjadi sekalipun. Jadi sudah diberi Allah Ta'ala untuk kasat melihat sesuatu. Dan adalah itu senang ujilah hatinya menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh Allah dengan berbagai cara. Jadi sini kada mau berkumpul-kumpul orang banyak. Itu jadi sini cari cara supaya jangan berkumpul lawan orang banyak. Di antaranya cara sidin supaya jangan berkumpul dengan orang banyak itu siahah, artinya siah pergi ke hutan-hutan, dan ketika siahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan yaitu menyatakan bahwasanya kalian itu adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia itu tidak mempedulikan akan semua itu karena tidak mau ia terhijab atau terbimbing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cobaan saja. Itu jadi rumput-rumputan itu menyebutkan manfaat dan menjadi pengobatan. Nah itu waktu sihat tadi hutan itu cara ini supaya jangan banyak berkumpul orang banyak. Amun kita kada kawan. Nah amun orang begini itu suka sorongan. Dan sebagaimana yang dihabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in, yaitu dari kampung Dalam Bagal, bahwa ketika seorang wali Allah yang bernama Al-Habib Ahmad Ibn Muhammad As-Segar Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika ada dulu sedang bersama Habib, yaitu dengan Habib datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada radhiyallahu seraya berucap itu cium tangan Jeni, ini kutub, itu kutub cilik, ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan radhiyallahu pada hal di masa itu adalah yaitu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam, masih sekolah
ya lah. Nah, tapi sudah diketahui itu orang-orang yang wali bahwa ini wali Allah Ta'ala. Itu orang itu diri Allah Ta'ala angkat kewalian yang sudah diketahui oleh orang yang wali juga. Jadi karena wali dua nang tahu ya lah gitu. Jadi memang kita berbaik sangka tadi orang itu kita selamat namun kita berbaik sangka karena orang wali itu bukan digerak aja nang kayak warga gilaan ya lah. Nah gitu tuh orang menutupi kewaliannya dan supaya jangan tahu. Makanya wali itu banyak nang mastur, banyak nang tersembunyi. Maka kalau kita tenang bati orang nang wali ya lah, jadi kita baik sangka itu bagus orang bagus. Nah, itu. Jadi orang yang kayak orang di kita nih, pokoknya orang nang wali itu macam-macam melakukannya itu untuk menyembunyikan kewaliannya supaya orang jangan tahu ya lah. Jangan uang yang indah di kita nih dimuliakan dan dihormati gitu. Nah, itu orang wali itu sudah diberi Allah Ta'ala itu angkat kewaliannya tadi. Mana lagi? Ya sebutin lagi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya selagi meninggikan Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan akhirat. Itu janji Allah, siapa yang beriman dan punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Allah nang mangkat. Nah, jadi amun Allah mangkat kata-kataan nyata. Dan bermula Allah Ta'ala adalah itu ihbat Muhammad yang mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Jadi Allah selalu mengetahui apa-apa yang kita lakukan sebenarnya. Jadi Allah sebenarnya mengetahui dan melihat tingkah perbuatan kita dan tingkah laku kita. Itu. Dan orang yang bernama itu pertama mengajar serta membimbing Quran itu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang akan menjadikan itu ilmu, mengajarkan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak karimah yang mulia serta membaca Quran dan itu melanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayang. Jadi nang jadi guru di rumah tadi abah dan nenek. Jadi orang tua nang wajib mengajari anak dulu. Nah, ya abah atau di dekat nenek nang melajari. Nah itu jadi ilmu tauhid dan